Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Desa Sukawedi. Kembali di segmen ngobrol bersama dengan kontributor. Kali ini kita langsung kedatangan tamu dari jauh gitu ya. Tidak bisa saya sebutkan kotanya karena rahasia katanya. Oke. Tapi yang jelas Mas Afif ini juga harus menutup wajahnya. Jadi bukan karena ada kegiatan yang mencurigakan, Iya, iya. tapi buat menjaga ya ada beberapa hal lah ya. Apa kabar Mas Afif? Alhamdulillah Mister baik. Sehat nih. Ya. Alhamdulillah sehat luar biasa. Kita rekaman di hari Sabtu, pas santai juga ya, Betul, betul. Pas luang juga. Alhamdulillah. pas luang. Terus saya mengucapkan terima kasih karena udah memberikan waktunya nih Mas Afif di antara kesibukannya Sama-sama. buat Salam cerita. kenal ya juga Mister. Salam kenal. Iya, terus tadi sempat ngobrol-ngobrol, Mas Afif ini punya cerita, tentu saja menarik ya untuk kita simak bersama. Tapi memang ada beberapa yang tidak bisa diceritakan tempatnya dan segala macam ya. Jadi Betul, betul. jangan penasaran ya, dengerin aja. Jangan, karena kan biasanya pendengar itu kan, wah di mana itu, wah saya tahu nih tempatnya di sini, bla 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 bla. Yang Iya. jelas ini buat hiburan aja, jadi buat teman-teman ada insight lah, ada cerita-cerita yang bisa kita simak dan menarik buat kita dengarkan. Dan kita rekaman di hari Sabtu gitu ya, dan siang hari. Iya, karena, iya. karena sering banget Mas Afif, aku rekaman sama teman-teman kontributor tuh jam di atas jam 9, 10 bahkan waktu itu pernah sampai jam 1 malam. Oh gitu. Oke. Malah wedi dewe gitu kan. Dengerin ceritanya kaget Iya, iya. sendiri, ya ampun. Nah ini menyenangkan nih rekaman siang-siang bolong pas weekend gitu. Iya, iya, iya. Betul, betul. Iya tanpa panjang lebar, monggo Mas Afif kalau mau mulai ceritanya, saya matikan dulu mic-nya. Monggo. Baik. Terima kasih Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Desa Sukawadi dimanapun berada. Jadi ini adalah sebuah cerita lanjutan sebenarnya dari beberapa cerita yang sudah pernah saya kirimkan di Duisubot IC. Kalau nggak salah ceritanya sudah cukup lama juga Mister, sudah sekitar saya kirim bulan Syawal Lebaran kemarin. Jadi sudah 1 tahun lebih cerita ini sudah saya ceritakan di Duisubot IC. Ini adalah cerita lanjutan dari Duisubot IC itu. Jadi kalau teman-teman Desa Sukawedi pengen tahu ceritanya, nggak saya ceritakan ulang, bisa play aja di Dusi What I See, bisa di YouTube ataupun di Spotify ya Mister, di nomor 568 kalau nggak salah. Jadi cerita ini bersetting mengenai rumah karantina COVID-19 atau rumah isolasi COVID-19. Jadi pada saat itu memang kondisi pandemi menyebabkan kita semua kerjanya pontang-panting ya karena kita sebenarnya nggak siap dengan kondisi pandemi itu. Kemudian juga kasus yang begitu melonjak, kemudian juga kebijakan harus dilakukan secara cepat dan tepat gitu, sehingga menyebabkan eh, sesuatu yang sebenarnya tidak siap itu menjadi disiap-siapkan. Intinya adalah disulap gitu ya. Sebagai contoh adalah pada saat itu fasilitas kesehatan semuanya penuh karena lonjakan pasien banyak. Kemudian juga rumah karantina penuh, isolasi mandiri juga tidak diperkenankan oleh pemerintah karena tingkat kematian tinggi. Akhirnya dibentuklah sebuah rumah karantina atau rumah isolasi. Nah, rumah karantina ini telah dibangun satu di sebuah kabupaten atau kota, ternyata juga penuh juga. Akhirnya dibuatlah rumah isolasi tambahan di beberapa kecamatan, istilahnya adalah shelter. Nah, di shelter ini banyak sekali cerita-cerita susulan. Yang kemarin saya ceritakan itu ada di rumah karantina terpusatnya atau rumah induknya, rumah karantina induknya. Yang sekarang adalah lanjutannya di rumah karantina di kecamatan. Jadi pada saat itu kita juga masing-masing camat ya atau istilahnya kepala kecamatan begitu, itu diwajibkan untuk menunjuk atau memilih sebuah rumah kosong ataupun rumah yang tidak dipergunakan sebagai rumah karantina di kecamatannya. Jadi siap nggak siap kita harus menghadapi
masa lalu dari rumah kosong itu ataupun gedung kosong itu. Jadi kita istilahnya ya, istilahnya apa ya, kita dipaksa ya, tengah dipaksa untuk bekerja di tempat seperti itu. Tapi kami sebagai tenaga kesehatan itu profesional, jadi kita siap-siap aja. Ya niat kita juga bekerja, juga membantu orang, jadi saya kira ya itu bisa kita sampingkan atau kita nafikan. Nah, pada saat itu rumah karantina ini, di salah satu rumah karantina di kecamatannya ini terkenal sebagai kawasan hitam. Kawasan hitam itu artinya adalah eh, kecamatan yang tingkat kriminalitasnya tinggi, di mana di sana banyak sekali terjadi kriminalitas, banyak jawara atau jagoan di sana karena karena tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Nah kebetulan juga di sana ada sebuah kejadian yang cukup unik. Jadi pada saat itu kan fasilitas kesehatan penuh semua tuh. Jadi rumah sakit, puskesmas, kemudian rumah sakit rujukan tuh penuh semua. Jadi menyebabkan rumah karantina itu juga digunakan sebagai fasilitas kesehatan darurat. Gitu. Jadi yang masuk di sana nggak hanya orang sehat saja, tapi juga orang-orang dengan komorbid atau penyakit penyerta, bisa diabetes, bisa hipertensi, bisa penyakit paru dan seterusnya. Kebetulan di salah satu pasien di sana itu adalah salah satu dalam tanda petik adalah residivis ya. Saya sebutnya jawara saja gitu ya. Jadi salah satu jawara di kecamatan tersebut itu ternyata juga nggak kebal dari COVID. Akhirnya dia harus diisolasi, diungsikan ke rumah karantina COVID di kecamatan itu. Kemudian ternyata dia mempunyai penyakit penyerta, punya penyakit komorbid. Kebetulan pada saat itu dia mempunyai penyakit diabetes mellitus atau DM, sehingga menyebabkan dia harus diinjeksi insulin secara rutin untuk menjaga kondisinya tetap stabil. Pada suatu ketika, teman-teman kami dari tenaga kesehatan itu mencoba untuk membantu menginjeksi beliau dengan insulin supaya kondisinya tetap stabil. Anehnya, pada saat menginjeksi kepada pasien tersebut, jarum ataupun needle itu selalu bengkok ketika menyentuh tangannya atau menyentuh lengannya, langsung bengkok gitu. Teman-teman juga nggak menyangka hari ini terjadi. Loh, kok bisa bengkok gitu ya? Dikira ada ada cacat produk needle-nya atau sepertinya. Akhirnya diganti dengan needle yang baru. Setelah diganti dengan needle yang baru, masih bengkok juga. Waduh, berarti merek ini nih lagi cacat produk semua, ini ganti merek lain. Akhirnya diganti merek lain. Yang ketiga masih bengkok juga. Melihat kita kebingungan, ya kita sebut aja jawaranya itu namanya adalah Pak Parlan gitu ya namanya, nama samaran. Pak Parlan ini terkekeh. Jadi kenapa Mas kok bingung? Lah ini kok bengkok Pak? Oh, sepurani artinya maaf. Sikapku durung tak copot. Artinya kalau sikap belum copot itu kalau bahasa Indonesia jimat saya belum saya lepas. Jadi dia mempunyai semacam jimat begitu. Jadi kemudian dia melepaskannya. Kami sempat melihatnya, jimatnya itu bentuknya seperti sabuk hitam. Dari kain gitu agak panjang yang ditalikan di ikat pinggangnya. Di tengah-tengahnya itu ada semacam jahitan, isinya apa kita nggak tahu. Tapi yang jelas itu dilepas. Kemudian setelah itu, silakan disuntik gitu. Setelah kita injeksi ternyata masuk. Hal ini membuat kita penasaran. Wah, berarti di orang-orang yang ada di rumah karantina ini backgroundnya macam-macam nih, berarti kita harus agak hati-hati, berarti kita harus waspada kalau orang-orang seperti ini. Itu pada saat itu teman-teman ya hanya semacam itu saja ceritanya. Kejadiannya itu ketika malam hari. Ketika itu sudah maghrib, kemudian pasien juga sudah sholat, kemudian sudah mandi, sudah ada di shelternya masing-masing. Kemudian kami juga melakukan TTV. TTV itu pemeriksaan tanda-tanda vital. Jadi kita memeriksa pasien-pasien tersebut, tanda-tanda vitalnya stabil atau tidak, normal atau tidak, untuk kita laporkan di operansif di jam 8 malam nanti. Pada saat itu kita pantau melalui nurse station. Jadi gambarannya nurse station itu seperti ruangan berbentuk persegi panjang. Kemudian di depannya ini ada
sebuah kaca besar itu kita gunakan untuk memantau pasien. Jadi kaca besar ini langsung tembus ke aula besar yang di dalamnya ada 20 bed pasien pria yang dipisahkan melalui sketsel-sketsel gitu. Kemudian di ruangan persegi panjang ini di sebelah kanan itu ada pintu, pintunya itu mengarah ke ruang pasien. Kemudian yang sebelah kiri itu mengarah ke kamar mandi pasien, kamar mandi tenaga kesehatan, dan ruang disinfeksi. Jadi ada 2 pintu di kanan kiri saya, di sebelah belakang jelas tembok, kemudian di depan itu ada ruang atau kaca pantau gitu, kita untuk melihat pasien aman atau tidak kondisinya dari visual gitu. Nah kemudian pada saat itu kita lihat ya dari bilik pantau itu, dari kaca pantau itu ya pasiennya aman semua, semuanya sudah ada di tempatnya masing-masing, ada yang habis sholat zikir dulu, kemudian ada yang tidur-tiduran, ada yang main HP dan seterusnya, pokoknya aman, semuanya ada di situ. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan PTV, setelah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital juga aman, setelah itu kita bersiap untuk melakukan operasi. Tapi anehnya pada saat itu, memang kalau rumah kosong itu kan hawanya itu nggak bisa bohong ya, jadi artinya hawa pada saat kita pertama kali masuk ke rumah karantina itu sudah nggak enak gitu ya. Yang kita pahami itu memang hawa itu nggak bisa bohong, jadi kalau hawanya sudah nggak enak ya, kalau bahasa Jawanya itu singup, singup itu angker gitu, itu kita juga nggak bisa bohong, walaupun tidak ada hal-hal yang mengganggu, kadang-kadang kalau sudah hawanya nggak enak itu juga membuat kita merasa nggak enak juga di tempat itu. Tapi pada malam itu kita merasa hawanya berbeda, jadi lebih lagi singupnya itu lebih ya, jadi angkernya itu kayak lebih nggak enak gitu hawanya. Tapi kita cuek saja karena ya sudah akan kita jalani beberapa bulan ke depan karena pada saat itu COVID itu sudah seperti tidak terkendali. Jadi kita ya sudah pikiran positif ya, semoga kita bisa kerasan di situ, kita bisa menjalani tugas kita dengan baik sampai beberapa bulan ke depan. Kemudian sampailah pada jam 8. Pada jam 8 itu sudah operansif ya. Nah, operansif ini kita sudah oper-operan ke tim yang malam, ada tim tenaga kesehatan juga tim keamanan. Itu sekitar ada 3 orang, ya yang piket malam ada 3 orang. Itu sebut saja namanya Dana, Dani, dan saya. Dana, Dani, dan saya ini laki-laki semua, kemudian juga pasien yang dihadapi adalah laki-laki semua. Jadi saya kira pada saat itu malam itu kita aman-aman saja. Kemudian sekitar jam setengah 11 gitu ya setelah operansif itu, kita sudah melihat bahwa pasien di ruang pantau itu, kita lihat dari ruang pantau itu pasiennya sudah tidur semuanya, aman semuanya, jadi waktunya kita untuk istirahat juga, karena juga tenaga kesehatan juga butuh istirahat. Jadi kita kunci juga ke pintu kanan dan pintu kiri saya kunci semuanya. Jadi kita juga ingin istirahat juga. Pada saat itu sudah ada 3 bed tenaga kesehatan juga, kita tidur di situ. Kemudian semua sambil menunggu kantor itu asik dengan HP-nya masing-masing. Kemudian selang beberapa lama setelah kita mengunci pintu itu, tiba-tiba dari pintu sebelah kiri kami di ruang nurse station itu ada suara orang menggedor. Dak, 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 dak. Kita kaget, duh, siapa yang gedor-gedor ya? Dari kamar mandi. Siapa tahu ada pasien yang terkunci di kamar mandi. Karena kita pantau di depan itu semuanya sudah tidur, semuanya sudah terkunci. Kita akhirnya bertiga sepakat, oh mungkin ada orang yang kekunci, pasien kunci. Kita buka. Pada saat kita buka, wing, tidak ada orang sama sekali di lorong itu. Jadi kalau kita buka pintu sebelah kiri, itu langsung sekitar ada lorong sepanjang 7 meter. Di depannya itu ada 3 ruangan, ruangan disinfeksi, ruangan rumah kamar mandi tenaga kesehatan, dan satunya adalah kamar mandi pasien. Jadi di lorong itu dan 3 ruangan itu kita nggak melihat siapa-siapa, wing gitu aja. Dan suaranya sudah kosong, nggak ada apa-apa. Kita langsung kaget. Langsung kita menuju ke memeriksa ke lorong itu dan memeriksa ke ruangan-ruangan itu. Setelah kita ke lorong itu dan memeriksa ke kamar mandi itu, ternyata juga tidak ada siapa-siapa. Pada saat itu feeling kita sudah nggak enak ya. Waduh, ya apa ini? Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi artinya kita sudah ada feeling nggak enak pada saat itu. Langsung kita buru-buru kembali lagi ke nurse station, kemudian kita tutup lagi, kita kunci. Pada saat itu kita sudah hawanya udah nggak enak,
Kemudian ditambah dengan adanya bau yang tidak enak tiba-tiba. Baunya itu bau yang ya mirip apa ya, mirip mirip bangkai atau sampah begitu, lewat begitu aja. Dan itu tiba-tiba hilang, ada lagi hilang, ada lagi. Wah, kita sudah semakin gak karu-karuan pada saat itu kita bertiga. Akhirnya kita mencoba untuk tidur saja, kita mencoba untuk tidur lagi, berusaha untuk memaksakan diri untuk tidur karena ya kita nggak mau meladeni hal seperti itu. Akhirnya karena kita memaksakan tidur, kita akhirnya tertidur juga. Kemudian selang beberapa lama kemudian, karena saya juga tertidur, kemudian ada yang membangunkan saya. Ternyata yang membangunkan saya adalah Dani. Dani bilang pada saat itu, tolong, tolong, ayo, karena aku wudhu, aku durung sholat isya. Kalau di bahasa Indonesia kan itu, Ayo bangun, tolong antarkan aku wudhu di kamar mandi, aku belum sholat isya. Pada saat itu, saya juga setengah senewan ya, karena kita juga mau tidur tadi itu, usahanya juga cukup sulit gitu ya. Kemudian setelah tidur kita dibangunin, kemudian dengan alasan yang dia pengen diantarkan wudhu. Padahal kan kita kan operan shift itu kan jam 8 ya. Artinya kalau sudah jam 8 itu biasanya kan sholat isya itu sudah bisa. Artinya ya sebelum operan shift seharusnya sudah sholat nih. Nah kalau misalnya dia sholatnya telat kayak gini kan selain dia juga gak dapat pahala sholat tepat waktu, dia juga menyusahkan kita kan. Akhirnya pada saat itu dia tetap kita antarkan. Kita buka pelan-pelan pintu di sebelah kiri yang tadi itu yang gak ada orang yang sempat digedor tadi. Dan kita pelan-pelan bismillahirrahmanirrahim kita buka, gak ada siapa-siapa juga aman. Kemudian kita antarkan untuk wudhu dan saya juga sekalian untuk buang air kecil. Setelah itu kita kembali cepat-cepat kembali ke nurse station, kemudian dia melaksanakan sholat dan saya menunggunya sambil karena sudah kejugrak, ya istilahnya kejugrak itu sudah kebangun jadi nggak bisa tidur lagi. Sambil menunggu dia sholat, kemudian kita ngomong-ngomong lagi sambil santai. Kemudian sekitar jam 12:30, saya masih ingat itu sekitar jam 12:30. Itu tiba-tiba dari arah sebelah kiri kami, itu ada suara orang, Mas, tolong mas, Mas, tolong mas, Mas, tolong mas, 3 kali. Jadi pada saat itu kita kaget, loh ada orang tadi sebelah kiri tadi, perasaan tadi nggak ada orang gitu ya. Terus kita lihat di bilik pantau itu, di situ pasien lengkap ada 20 orang. Berarti ada satu orang ini siapa ini yang ada di sebelah ini, kok bilang tolong-tolong. Tapi karena kita ada naluri kegawat daruratan, kita nggak tahu itu siapa, harus kita tolong. Jadi pada saat itu langsung bisa kita pelan-pelan buka, walaupun di hati itu sebenarnya nggak enak mau buka. Kita mau di hati itu mau apa ya, mau mengecek itu juga ragu-ragu ya, mamang gitu ya. Kemudian kita juga berusaha untuk membukanya. Jadi saya sama Dani yang pada saat itu sudah terbangun, Dana masih tidur, itu mencoba untuk membuka pintu lagi. Setelah membuka pintu lagi, kita pelan-pelan bentuknya, pada situ langsung kita buka. Nggih Pak, kita bilang begitu. Pada saat kita bilang nggih Pak itu artinya, ya Pak. Itu kita lihat di lorong itu, tepat di kamar mandi pasien. Itu ada sesosok wanita yang membelakangi kita. Wanita itu rambutnya panjang, kumal gitu, kemudian juga bajunya cukup panjang, tapi hanya kelihatan sepertiga saja. Dia kelihatan seperti membelakangi kami karena kelihatan bahunya begitu, dan dia menoleh sedikit. Pada saat dia menoleh, terus kami melihat dengan jelas bahwa wajahnya itu tidak ada ruas mata, tidak ada ruas hidung, tidak ada ruas mulut. Ya, jadi wajahnya rata begitu saja, wanita. Kita langsung luar biasa. Pada saat itu cukup mengagetkan, cukup traumatik ya. Jadi pada saat itu saya sama-sama Dani itu sama-sama terdiam beberapa detik kemudian kita setelah beberapa diam terdetik itu kita mundur langsung nutup pintu itu lagi sambil tiba-tiba kita langsung mundur, kita bangunin si Dana tadi kan tidur, dan ono setan ono setan Dana bangun. Akhirnya kita ceritakan cerita yang barusan tadi. Kemudian padahal dia bangun tidur, ternyata Dana juga memberikan saran yang cukup make sense ya pada saat itu. Dia bilang, gini, cari ini ustadku. Katanya ustadku, itu kalau kita mau meruqyah sebuah tempat, kita adani saja. Gak apa-apa, kita datangi aja ke sana.
kita adzani aja. Karena nanti kalau kita adzani di tempat itu, ya insya Allah orangnya bisa pergi, setannya bisa pergi. Karena kita nggak mungkin ditakut-takuti terus seperti ini setiap malam, karena kita masa kerja di sini masih lama. Ayo diadzani yuk. Kami bertiga setuju bahwa akan dilakukan pengumuman dengan adzan di tempat tersebut. Pada saat itu kita sepakat bahwa yang harusnya adzan adalah si Dani. Kenapa Dani? Karena Dani adalah yang tadi sudah sholat isya dan dia masih dalam kondisi wudhu. Nah, kan kami kan berdua satu bangun tidur, kami juga baru dari kamar mandi. Jadi kita anggap bahwa Dani yang paling suci lah dari segi badaniahnya. Kemudian Dani setuju, tapi sebenarnya dia juga agak takut. Tapi gimana lagi karena dia juga masuk akal dengan saran kami. Kemudian kita pelan-pelan untuk membuka untuk sekian kalinya pintu sebelah kiri itu. Kita buka, kemudian kita sambil memanjatkan ayat suci Al-Quran. Kemudian kita buka pintunya. Kita buka, pelan-pelan kita buka. Dan kita langsung menuju, mata kita langsung menuju ke pintu kamar mandi pasien itu. Pada saat menuju ke pintu kamar mandi pasien itu, kita alhamdulillah tidak melihat sosok itu lagi. Kosong aja. Kemudian mumpung kosong, aman. Kita langsung maju lagi, menuju lorong dekat dengan kamar mandi itu. Kemudian si Dani kita kode, ayo sekarang, ayo kita adzan. Kemudian si Dani adzan, Allahu Akbar gitu. Jadi sudah nggak ada nada, sudah nggak ada lantunan yang ada iramanya begitu, sudah hanya suara keras dan suara bergetar. Kelihatan kalau Dani ini takut. Adzannya keras banget. Saya yakin kalau misalnya dengan suara sekeras itu pasien-pasien yang lain tuh pada kebangun semuanya. Saking kerasnya dia. Dia keras aja begitu adzannya. Kemudian di pertengahan adzan itu saya mendengar dari arah kamar mandi. Itu ada suara orang seperti berdeham dengan suara berat. Jadi keras 2 kali. Kemudian, lanjutkan. Saya minta Dani untuk melanjutkan adzannya. Kemudian setelah dia selesai melanjutkan adzan, kita bacakan Al-Fatihah, kemudian kita mengecek ruangan-ruangan itu. Kita bertiga mengecek ruangan disinfeksi, alhamdulillah aman. Kita cek di ruangan kamar mandi pasien, kamar mandi tenaga kesehatan juga aman, kosong. Kita cek di kamar mandi pasien, kita ternyata menemukan sesuatu. Di sana ada barang yang kita sangat akrab dan mengenalnya. Barang itu adalah sebuah sabuk hitam yang berasal dari kain itu, yang di tengahnya ada bulatan atau ada jahitan seperti ada sesuatu di dalamnya, seperti ikat pinggang itu. Wah, kita langsung mikir, ini kan jimatnya Pak Parlan ya, pasien kita yang tadi terkena DM ya. Langsung kita ambil, kita amankan, langsung kita berusaha untuk mengkonfirmasi ke Pak Parlan, ke ruangan pasien. Pada saat pada saat kita masuk ke nurse station, kita nggak lupa untuk memakai hazmat dulu. Hazmat itu seperti baju astronot, ya baju astronot tenaga kesehatan yang istilahnya supaya aman dari paparan COVID. Kemudian setelah kita pakai baju hazmat, kita langsung membuka pintu sebelah kanan, kita masuk ke ruang pasien. Di sana pada saat kita membuka pintu itu, kita kaget, ternyata mereka sudah bangun semuanya. Nah ini mungkin karena gara-gara si adzannya si Dani tadi. Mungkin adzannya si Dani ini bisa buat bahan bully-buliannya pasien ya, karena nggak ada nadanya dan keras begitu aja. Kemudian kita pada saat itu ditanya sama pasien-pasien, Mas ada apa mas, ada apa? Nggak ada apa-apa Pak, sebentar kita ada perlu dengan Pak Parlan, kita mau ke Pak Parlan dulu. Akhirnya kita ke shelternya Pak Parlan. Setelah masuk ke biliknya Pak Parlan ternyata juga sudah bangun. Langsung kita tunjukkan satu, Pak Parlan, ini punya jenengan ya, ini punya Anda ya sabuk ini. Loh, kok ada di sampean mas? Loh iya ini ada di kamar mandi Pak Parlan. Ini tadi kami temukan di kamar mandi pasien. Walah ini tadi ketinggalan mas. Ini tadi pada saat saya mau sholat maghrib, kemudian saya juga mandi maghrib tadi, ini saya lepas mas, kan sabuk ini itu gak boleh, kata dia, pantangannya adalah tidak boleh dibuat mandi juga. Jadi kalau mandi harus dilepas, dia mandi kemudian baru dipakai lagi gitu.
Jadi ada pantangannya. Nah pada saat itu Pak Parlan ini lupa untuk setelah mandi mengamankannya kembali itu lupa. Walah Pak, kalau Dani bilang begitu ya, karena Dani yang paling teraniaya pada kejadian ini. Jadi dia, walah Pak, kalau jenengan lupa lagi, ini lama-lama kami yang jadi pasien jantung karena jantungan Pak. Dani bilang begitu karena Pak Parlan ini lupa dengan sabuknya tadi. Hanya setelah itu kita sampaikan di grupnya tenaga kesehatan bahwa selain kita mempunyai tugas untuk menjaga pasien tetap stabil, memeriksa tanda-tanda vital, kita ada tugas tambahan, yaitu memastikan Pak Parlan ini mengamankan sabuknya dan jangan sampai ketinggalan lagi di kamar mandi. karena menyiksa juga ya, kejadian seperti itu nggak pernah kita alami dan kita langsung relate dengan kejadian yang ada di rumah karantina terpusat di Gedung Kesenian yang pernah saya ceritakan yang lalu. Jadi memang begitu Mister. Jadi kejadian ini cukup memorable ya, menjadi bahan kadang-kadang bahan lelucon di kalangan tenaga kesehatan. Tapi kalau kita ingat sosoknya yang seperti itu, waduh, kita benar-benar gak bisa tidur kalau malam itu. Teman-teman juga yang lain juga kita ceritakan hal ini. Teman-teman juga agak ketakutan kalau ke kamar mandi. Jadi kodenya adalah pada saat kita mau ke kamar mandi pasti ada yang azan dulu. Dan biasanya alhamdulillah aman gitu. Ya, jadi pada saat itu teman-teman yang sudah shift malam rata-rata menyegerakan sholat isya-nya dulu supaya nggak bangun malam lagi dan menyegerakan untuk buang air kecil atau buang air besar gitu ya. Intinya aktivitas di kamar mandi diselesaikan dulu. Jadi begitu Mister. Jadi ini salah satu untold story atau cerita lanjutan dari yang kemarin saya ceritakan di Siwat IC. Masya Allah. Aduh, ada-ada aja emang ya. Iya. Sebenarnya bukan tempatnya yang serem ya, karena tempatnya hanya membangun suasana. Betul. Tapi ternyata ada cerita dari pasiennya tadi ya, Pak Parlan itu bawa temen. Iya betul. Tapi sekarang masih rumah-rumah isolasi itu masih ada nggak sih Mas? Ya, dengan berkurangnya pasien seperti sekarang ya. Jadi prinsipnya adalah kalau rumah karantina itu sepanjang pandemi ini belum dicabut oleh pemerintah, kan bentar lagi ada transisi dari pandemi ke endemi ya, tapi pemerintah masih belum mencabut pandemi itu. Jadi masih ada ya? Jadi masih ada. Jadi di daerah itu harus tetap menyiapkan rumah karantina. Dan sampai sekarang rumah karantina itu masih ada dan masih beroperasi. Beroperasi itu maksudnya meskipun nggak ada pasiennya tetap ada standby. Betul, gitu ya? Tetap standby, jadi tenaga kesehatan tetap standby di sana, menjaga di sana. Cuma bedanya sekarang dalam satu rumah karantina itu kalau malam yang jaga cuma 2 orang. Dulu kan ada 3 orang sama 2 orang pengamanan gitu ya. Sekarang hanya 2 orang aja. Walaupun nggak ada pasien. Walaupun nggak ada pasien, itu dia malah. Kalau ada pasien mungkin masih ada merasa ada temen ya. Kalau nggak ada, kalau nggak ada pasien itu yang jadi, waduh, sepi juga. Aku ngebayangin kan kemarin kalau nggak salah aku lihat berita juga di Wisma yang di Jakarta itu. Iya. Dari berapa gedung gitu sampai sepi, ada tinggal beberapa ya. Tinggal hanya beberapa pasien. Aku ngebayangin kalau pasca misalnya nanti udah selesai, biasanya fasilitas itu diapakan lagi? Nah, kalau di kami itu kan sebenarnya adalah sebuah ruangan ataupun gedung yang sebenarnya dialihfungsikan. Seandainya nanti COVID itu sudah nggak ada, ya tempat itu akan kembali ke fungsinya yang semula. Misalnya seperti gedung kesenian gitu ya. Nanti ya setelah COVID mereda ya akan kembali menjadi gedung kesenian penunjukan seperti pagelaran-pagelaran seni ya di sana. Tapi kalau membangun baru gitu ya, berarti itu yang agak susah. Berarti itu bilik, emang dibuat bilik-bilik gitu jadinya ya? Betul, bilik-bilik darurat gitu ya, seperti sketsel ya. Oh, berarti partisi. Pembatas partisi ya, seperti orang sholat gitu ya. Iya. Ya seperti itu. Emang banyak juga sih kayaknya bakal banyak dimanfaatkan oleh si para jinnya itu ya untuk menggoda gitu. Menggoda apalagi yang misalnya itu apartemen atau hotel gitu kan yang dialihfungsikan. Betul. Dengan berbagai macam cerita ya. Waduh. Iya. Wah. Ya mudah-mudahan ini ya Mas, nggak ada hal-hal yang membuat ketakutan lagi para nakes.
Tapi Ya, seandainya ya. Anda juga jadi hiburan ya mungkin ya. Bagi para penakut mungkin tidak menjadi hiburan ya, tapi kalau orang-orang yang yang santai, yang ada juga cerita dari orang-orang yang santai misalnya seperti ini. Eh, Pernah beberapa kali kan seperti digedor pintu, diketuk pintu, gak ada orang, itu sudah sangat sering ya, dan itu mungkin sudah seperti kalau bahasa Jawanya seperti segojanganan gitu ya. Ya Nah, wes lah ya. ya wes lah gitu ya. Kemudian pada suatu ketika itu pernah ada sebuah pasien yang harus dibantu karena lansia gitu, harus dibantu ganti underpad atau pampers gitu ya istilahnya. Pada saat itu juga dia harus diantarkan ke kamar mandi, kemudian kamar mandi pasien, kemudian kita tutup, kita tunggu beberapa saat, kemudian setelah kita anggap selesai, kita buka, pasiennya enggak ada. Pasiennya enggak ada. Pasiennya enggak ada, dan kita cek ke ruang isolasinya, dia ada di situ. Loh, Bapak tadi yang enggak minta antarkan ke kamar mandi ya? Loh, enggak, Mas. Ini juga sering terjadi. Tapi karena yang cerita orangnya pemberani, jadi ya udahlah ya gitu. Ya udah gitu. Tapi aku jadi inget kejadian dulu kan ibuku sakit kanker udah tahun berapa ya? Tahun 2007, 2008. Sekarang udah meninggal ibuku, almarhum meninggal tahun 2008 gitu. Nah, dulu ada salah satu rumah sakit di sini gitu ya, rumah sakit kanker. Terus kalau lagi, aku kan suka nemenin kemo dulu. Nah emang tempatnya ini kayak satu ruangan itu isi 6 kalau nggak salah ya. Jadi yang cukup besar. Nah seringkali kalau pas mau terapi, mau kemo itu kan emang harus nginep sebelumnya. Terus tindakannya baru besoknya gitu, besok pagi gitu kan. Nah, ibuku tuh kadang-kadang karena adikku juga masih kecil, masih SMP apa SMA waktu itu. Jadi aku biasanya disuruh pulang, udahlah nggak apa-apa, besok jemput lagi aja gitu kan. Nah ini kejadian berkali-kali emang di rumah sakit itu. Tapi ibuku kan dasarnya santai aja lah gitu ya. Jadi ada kali suatu malam, jadi kan kamarnya selalu di pojok itu, di ujung lorong. Nah di luar itu ada balkon. Nah ada yang kalau udah malam kadang udah tidur, ibuku lihat ada yang ya kayak pasien aja, terus buka pintu dari pintu keluar, dari pintu masuk, terus jalan ke balkon, tuk 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 tuk, tapi tengah malam, tuk tuk tuk, buka balkon, terus tutup balkon, udah gitu. Terus ada yang ada cerita juga yang karena gitu kadang-kadang kan karena saking lowongnya itu kalau malam tutup aja lah gitu ya, daripada lihat yang begitu-begitu kan. Ada yang datang kayak jenguk gitu loh, rame, ada berapa orang gitu. Ngobrol terus kan, nah kan aku dewean gitu kata ibu. Terus biasanya mamaku tuh langsung mencet kalau udah panggilan karena dia merasa gitu ya. Kalau dia merasa udah terganggu gitu, dia mencet. Pokoknya kalau pas dia sendirian pasti minta dipindahin atau ya udah mencet aja lah daripada. Sering ya kayak gitu ya mungkin ya. Iya. Sebenarnya banyak sekali saya kira teman-teman tenaga kesehatan yang pengen bercerita yang seperti ini juga pasti banyak ya. Tapi karena apa? Karena harus profesional itu yang bikin dia survive dengan kejadian-kejadian dan akrab dengan kejadian seperti itu, Mister. Gak apa-apa, itu namanya mengasah nyali. Tapi kan kalau di zaman SMA atau zaman kuliah gitu, kalau ada kejadian gitu tuh malah jadi konco makan nasi makan gorengan buat obrolan, malah seneng. Iya, betul. Malah seneng buat obrolan. Ya, bikin seru tongkrongan ya. Bikin seru tongkrongan. Malah buat bahan bulian itu tadi. Iya. Bahan bulian tuh sering banget itu. Dulu kalau di kampus juga sama tuh, ada kejadian kita kan nge-lab malam kalau nge-lab. Kan aku kuliahnya mikrobiologi. Nah kalau ngerjain tuh sampai malam. Ada aja kejadian terus besoknya pasti malah jadi bahan ceritaan, malah makin diwedeni gitu loh. yang penakut itu malah sama teman-teman digodain.
Iya, iya. Ya, terima kasih ceritanya Mas Afif nih. Nanti Ya, mungkin sama-sama, Mister. bisa kita sambung lagi di lain Oke, ya, kesempatan. siap, siap. Kita Sebenarnya ngobrol. banyak cerita yang cukup panjang ya. Ini cerita Mm-mm. nanti mungkin saya rekam aja ya suaranya Ih, untuk saya boleh kirim Mas Afif. biar bisa ke Spotify atau gimana. Waduh. Ada ceritanya pada saat saya dulu kuliah tahun Mm-mm. 2004 masih hitungannya mahasiswa baru ya hitungannya. Yaitu Mm-mm. kejadiannya di tempat kuliah saya itu. Dan itu cukup memorable juga. nanti saya rekam Asik, lagi ya. asik, asik, asik. Ih, jangan kemana-mana nih, warga desa Sukawati. Tungguin cerita-ceritanya Mas Afif nih. Aku yakin Ya. banyak banget. Bahkan mungkin dari teman-temannya tadi bisa ikutan cerita nanti. Ya. Itu aja mungkin hari ini. Terima kasih Oke. warga desa Sukawati. Terima kasih Mas Afif meluangkan waktunya di weekend ini. Ya, sama-sama Sehat Mister. selalu. Mudah-mudahan Amin, amin, amin. Mister uh, juga. pandemi juga segera menjadi endemi. Amin, Terus amin, nggak amin. ada pertambahan angka lagi ya, biar Amin, amin. Betul, betul. bisa beraktivitas normal lagi. Sehat-sehat Amin. Mas Afif. Iya, ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.